Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah? Selamat datang dalam ibadah raya online di bulan September. Dan sampai hari ini kita masih tetap beribadah secara online. Saya percaya Tuhan akan memberikan sukacita buat kita semuanya. Berikan dulu tepuk tangan. Saya percaya di bulan ini ada berkat-berkat yang luar biasa Tuhan akan berikan buat kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Sumatera Selatan, Palembang. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan yang bersukacita, amin. Begitu juga semua Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh Indonesia, mancanegara. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan di minggu pertama ini. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Kita datang, kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh memelihara kita sepanjang bulan yang lalu, dan hari ini bersama-sama kita datang, kita sembah Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Angkat tanganmu, buka suaramu. Mari datang, hampiri Dia, sembah Dia, pujilah Dia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu. Bawa kami lebih lagi Roh Kudus. Tuhan, umat-umatmu yang ada sementara di isolasi di rumah-rumah atau di rumah sakit saat ini, biarlah lewat doa, pujian dan penyembahan kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Engkau menyembuhkan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, biarlah Engkau berkenan atas hidup kami semua. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhir, biarlah Tuhan Engkau saja yang kami tinggikan dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dari awal katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan,
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat tanganmu sembah Dia. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara datang sembah Dia. Oh, ketika iman kami menyatu dengan iman-Mu ya Tuhan, kami percaya hari ini kuasa-Mu bekerja atas seluruh umat-umat-Mu. Oh, Tuhan, kami percaya untuk janji firman-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya. Kami menerima kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Angkat tanganmu sembah Dia. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
Saudara siap untuk memuji-muji Tuhan, amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Woo! Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya, come on. Woo! Semua tepuk tangan bersama-sama Bapak Saudara. Yes. Woo! Haleluya. Wow. Mari semua jemaat Tuhan tepuk tangan bersama-sama. Come on. Wow. Woo! Haleluya. Oh, 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 oh. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, pemegang bagiku. Oh, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Semua berkata dengan banyak, hanya Kau yang layak. Menari melompat, agung dan perkasa. Oh, Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Dengan imannya katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Sorakan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau pegang bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan laku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Semua angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Saudara, come on. Layak diberikan, come on. Woo! Haleluya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Dengan imannya katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Yang percaya Allah kita Allah yang dahsyat, sorakan. Woo! Dia berkuasa, Dia ajaib, Dia dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah sama tepuk tangan bersama-sama. Woo! Haleluya. Oh, yeah. Terpujilah Tuhan. Wow. Yeah. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Come on. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Allah kita Bapak Saudara. Sorakan. Woo! Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Kami mau menjadi seperti-Mu ya Tuhan.
urapi kami ya Roh Kudus. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sembah Dia, katakan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari dari awal bersama-sama katakan, yang kurindukan, yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Mari kita bangkit berdiri, sembah Dia. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sembah Dia, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti
suaranya saudara. Kudus, kudus. Sembah dia, sembah. Nyanyi saudara. Mari tutup matanya. Yes. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Tuhan, pagi ini kami berdoa, kami minta ya Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu, pegang tangan kami ya Tuhan. Aku berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, baik yang hadir dalam menara doa online ini, maupun anak-anak-Mu yang ada dalam ruangan Holy Spirit ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Yesus, aku minta Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Berkat rohani, ya Tuhan, jasmani, ya Tuhan, berkat sosial, dan berkat keuangan turun buat setiap kami. Khusus untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul Tuhan dengan sakit penyakit ya Tuhan. Bergumul ya Tuhan dengan sakit penyakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang sakit ya Tuhan, terinfeksi ya Tuhan, virus corona, aku minta kesembuhan dari Tuhan. Beri ketenangan dalam nama Yesus. Sembuh saudara yang kena kanker, tumor, aku berdoa Bapa, dalam nama Yesus sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka semua. Anak-anak-Mu yang sedang susah, sedang gelisah, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah, memberikan ketenangan, damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, berikan roh hikmat, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku percaya ya Tuhan, bulan September ini menjadi bulan mujizat buat kami. Kami akan melihat perkenanan Tuhan turun atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara, ibu bapak. Shalom, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi walau di dalam ibadah online saudaraku yang seperti itu. Nah, hari ini saya ingin bagikan ya tentang kisah keteladanan Musa. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang kisah keteladanan Elkanah, suami daripada Hana saudaraku. Tapi hari ini saya ingin bagikan tentang kisah keteladanan Musa yang kita lihat dari kitab Ibrani saudara. Tentang daftar pahlawan-pahlawan iman. Salah satunya adalah Musa saudara. Saya percaya ada 4 prinsip saudara. Ada 4 prinsip atau 4 faktor yang harus kita perhatikan saudaraku. Dari keteladanan Musa ini, saya percaya ya, hidup supaya kita bisa berhasil dalam hidup ini. Saya lihat Musa ini orang yang berhasil dalam hidupnya saudaraku. Bahkan namanya tercantum saudara di dalam Ibrani pasal 11 saudaraku. Dan Ibrani pasal 11 itu belum ditutup sebenarnya. Saya juga berdoa supaya nama saya ya kan mungkin tidak ini kan, itu akan tercatat, nama saudara pun tercatat. Karena kita mau ikuti keteladanan yang iman daripada orang-orang yang disebut itu. Salah satunya namanya adalah Musa. Mari kita akan lihat saudara dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ini hal yang luar biasa, sangat menarik sekali. Dan 4 faktor ini harus saudara ingat sepanjang hidup. Inilah tuntunan. Saya lihat ini tuntunan. Kalau kita bisa mengatasi 4 faktor ini, mengerti tentang 4 faktor ini, saya yakin
Kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan baca ayat 24. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25. Karena ia telah lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi kisah keteladanan Musa ini mengungkapkan ada 4 faktor saudara. Penting yang harus kita perhatikan agar kita berhasil dalam hidup. Dari hati saya saudara yang paling dalam. Ya, doa-doa saya dan harapan saya. Dan setiap saya mempersiapkan diri untuk mengajar firman Tuhan. Satu saudara keinginan saya ingin ya kan setiap kita orang-orang percaya hidupnya berhasil. Katakan amin saudara. Berhasil. Keberhasilannya menurut kehendak Allah. Saudaraku, ya kita udah tahu apa yang kita udah bahas. Ini keinginan saya, saudaraku. Nah, bagaimana caranya kita bisa berhasil dalam hidup kita? Dalam segala aspek, saudara. Kita lihat dari Musa, saudaraku. Kita belajar dari Musa. Di sini dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 24. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi yang pertama saudara, ini penting banget bicara tentang apa? Identitas. Kita harus mengetahui identitas kita. Ya kan? Di dalam Kristus. Maksud saya begini, kita tuh harus tahu siapa diri kita. Kita harus tahu siapa diri kita. Dan kita harus bisa mengakui diri kita yang sebenarnya. Baik secara rohani kita harus tahu identitas kita. Secara jasmani, secara hubungan, secara keuangan. Maksudnya gimana? Saya mau jelaskan tentang Musa dulu, saudaraku yang Kristus. Kita lihat ini. Musa ini terlahir sebagai orang Ibrani. Ayah dan ibunya orang Israel, orang Ibrani. Tetapi saudara sejak dari kecil, dia dibesarkan sebagai orang Mesir. Dia dibesarkan sebagai orang Mesir oleh putri Firaun. Karena dia anak putri Firaun. Saudaraku. Dan Musa, saudara tahu tidak nih? Dia dipersiapkan untuk jadi orang nomor 2 setelah Ramses. Ramses anak Firaun itu akan jadi Firaun, jadi raja. Nah Musa jadi orang nomor 2. Oleh karena itu putri Firaun ini yang jadi mamanya Musa, ibunya Musa. Dia kalau kita baca di dalam kisah para rasul, saudaraku, bahwa dia dididik dalam apa saudara? Hikmat Mesir. Sehingga dia sangat berkuasa dalam perkataan dan tindakan. Ini orang dipersiapkan jadi orang hebat, pemimpin di Mesir. Saudaraku Kristus. Musa, saudara tahu enggak? Dia dapatkan semua popularitas. Hak keistimewaan, disukai. Ya kan? Dia dapatkan kesenangan selama dia tinggal di istana bersama dengan Firaun, keluarganya. Dan dia dapatkan kelimpahan yang luar biasa. Sebenarnya saudaraku yang Kristus, Musa bisa memutuskan untuk tetap tinggal dengan nyaman di istana Firaun seumur hidup dia. Dia udah dapatkan 3 hal yang diimpikan dan dicari orang, dikejar orang. Apa saudaraku yang Kristus? Pertama, ya kan bicara tentang popularity. Kedua tentang pleasure, kesenangan. Ketiga tentang possession, kekayaan yang berlimpah. Ini kan 3P ini yang dicari orang. Saudara, kalau dia tinggal aja udah tetap. Saudara, tetapi saudara kita lihat di sini. Musa mengerti bahwa dia ini orang Ibrani. Dia ini adalah umat Allah. Dia bukan orang Mesir. Dia bukan orang Mesir. Dia gak perlu pura-pura jadi Mesir supaya dia punya jabatan. Lalu dia dapatkan 3P itu. Saudaraku Yesus Kristus, dia ngerti ada panggilan Tuhan dalam hidup dia. Tuhan panggil dia. Untuk apa? Membebaskan, memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Musa mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Karena dia ngerti identitasnya.
saya ini bukan orang Mesir. Saya ini orang Yahudi. Saya ini orang Israel. Dia ngerti posisinya dalam rencana Tuhan. Makanya dikatakan begini, karena iman Musa setelah dewasa ia tolak. Disebut sebagai anak putri Firaun. Konsekuensinya apa? Ketika dia nolak jadi orang Mesir, dia tolak semua 3P ini. Saudara, dia keluar dari istana. Selanjutnya 80 tahun berikutnya hidup dia cuma hidup di mana? Di padang gurun. Sebenarnya enak tinggal di istana. Jadi orang Mesir aja emang benar-benar udah diangkat. Tapi dia lebih panggilan Tuhan. Keren. 40 tahun pertama saudara tahu gak ngapain dia? Musa hidup sendiri, menyendiri di padang gurun. 40 tahun. Bayangin saudaraku. Itu benar-benar kena isolasi itu. Isolasi mandiri 40 tahun. Kita 2 minggu, 40 hari udah pening kita. Lalu 40 tahun berikutnya dia tinggal di padang gurun bersama dengan bangsanya Israel. Ini hal yang berat saudaraku. Tapi dia bisa lakukan itu karena apa? Dia ngerti identitasnya. Dia ngerti posisinya. Saudara, dia mau berhentilah hidup dalam kepura-puraan. Memang setiap kita punya kebutuhan. Punya keinginan yang terdalam untuk diterima oleh banyak orang. Dikasihi semua orang. Dihargai semua orang. Supaya kita bisa dapatkan apa? Popularitas. Supaya kita bisa dapatkan kesenangan. Supaya kita bisa dapatkan kekayaan. 3P inilah yang kita cari. Dan sering kali juga saudaraku, kita menempuh banyak cara jalan yang salah. Kita hidup dalam kepura-puraan. Kita menyangkali identitas kita. Saudara, kita tidak mau hidup menurut jati diri kita. Waktu saya masih kecil saudara, masih kecil. Kita ini tinggalnya tidak nyampur gitu. Ya kita tahu, seringkali dalam pergaulan karena saya ini keturunan Tionghoa. Tinggal saudara di satu kampung yang tidak semuanya orang Tionghoa. Seringkali kita dibully karena ras. Bertumbuh, saya sekolah di sekolah negeri. Dari SD sampai kuliah. Lalu saya kerja sebagai pegawai negeri. Di situ saya ngalami yang namanya krisis identitas. Kadang malu, kenapa aku lahir jadi orang Cina? Kenapa saya harus lahir jadi orang Cina? Ini identitas. Beberapa orang berkata ngerai krisis identitas, kenapa aku harus jadi orang Kristen? Jadi minoritas. Beberapa juga mengalami krisis identitas yang namanya, kenapa saya harus lahir dengan bapak yang model kayak gini? Kok punya mama seperti ini? Seringkali kita identitas kita, kenapa kau jadi orang susah, orang miskin? Dengar baik saudaraku. Kalau kita mau hidup sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan, masalah identitas ini harus beres. Secara rohani, kita ini Kristen, harus jelas identitasnya. Kadang kenapa orang bisa meninggalkan keyakinannya, keselamatannya? Karena mereka tidak ngerti tentang identitas di dalam Kristus. Kita ini semua adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ini adalah harusnya jadi garam dan terang dunia. Kalau kita ngerti identitas kita, kita ini domba kepunyaan Allah. Allah itu adalah gembala kita. Seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita ngerti identitas ini, jelas kita. Saudara, aku ini anak Allah yang punya hak waris. Secara rohani saya harus ngerti identitas ini. Secara jasmani, oh jelas kita bicara tentang, tadi jasmani bisa ras, bisa gender. Saya ini laki-laki loh. Saya bukan perempuan. Harus jelas identitas. Kalau nggak ngerti identitas kita, saya laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki. Harus jelas. Secara sosial, secara hubungan, saya ini ayah buat 2 orang anak saya. Saya ini suami dari istri saya. Saya ini gembala. Identitas jelas secara hubungan. Jadi pada waktu kita tahu identitas kita membangun hubungan sehat. Yang keempat soal keuangan. Saya punya atau enggak nih uang untuk beli ini dan itu. Mau pergi ke sini ke situ.
dan lain sebagainya. Kita harus tahu identitas, keuangan kita, penghasilan kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tahu kalau seseorang bisa ngerti identitas, keren. Makanya Tuhan bilang berkata gini dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ini ranting. Tuhan mau bilang gini, posisi identitas kamu ranting, aku ini pokoknya. Kalau kamu ngerti identitas dan kamu ngerti posisi kamu akan berbuah banyak. Yang ngerti katakan amin. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inti dari ayat ini adalah apa? Jangan nyangkal identitas. Banyak orang terpuruk utang kemana-mana karena dia tidak ngerti jati dirinya secara keuangan. Kalau nggak punya, nggak ada, ya sudah, jangan dipaksakan. Katakan amin saudara, orang bisa tinggalkan imannya karena identitasnya. Orang bisa berlaku jadi kayak aneh karena identitas jasmaninya gak jelas. Saudaraku, hari ini saya ingin dorong saudara. Tuhan tuh menerima kita, mengasihi kita apa adanya. Katakan amin. Tuhan mau supaya saudara, ayo kembali identitas. Kadang orang mau tutupi identitasnya supaya bisa dapatkan 3P ini. Ini semuanya sementara, nanti saya akan bahas itu saudaraku. Kita harus ngerti tentang, poinnya satu adalah kalau mau sukses, ngerti identitas dan posisi kita di dalam Kristus. Aku telah dibenarkan di dalam Kristus. Aku telah diberikan kuasa dan otoritas oleh Allah. Aku telah memiliki janji Allah berupa warisan kekal di dalam Kristus. Itulah identitas kita. Yang ngerti katakan amin. Tuhan bilang kalau kamu tinggal dalam aku ini pokok, kamu ini ranting. Kalau kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Kamu akan berbuah banyak. Kalau kita ngerti identitas kita, posisi kita dalam Tuhan. Dengar baik saudara, kita berbuah banyak. Apa arti berbuah banyak? Artinya begini saudaraku. Waktu kita berdoa, kita mau tangking setiap roh kemiskinan. Dengar baik saudaraku. Maka Tuhan akan berikan kita kuasa dan hikmat. Untuk apa saudara? Hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Itu namanya berbuah banyak. Kalau kita berdoa untuk kesembuhan, sakit penyakit akan lenyap. Itu namanya berbuah banyak. Katakan amin. Saya ini anak Tuhan kok, saya punya kuasa. Tuhan sudah berikan saya kuasa. Sudah bisa berkata demikian. Saya tinggal dalam Tuhan. Maka saya percaya, Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan apa? Meluputkan. Aku lekat ke hati sama Tuhan. Identitas kita. Posisi kita. Saudara, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia. Pengawal berjaga-jaga. Kemarin saudara di Kultim 20, seorang hamba Tuhan yang juga seorang dokter bahas tentang virus COVID-19 ini saudaraku. Dia bilang begini, dia punya teman, dia punya rekan dokter, itu udah total namanya proteksi diri, pakai masker yang sampai double, APD, layani satu pasien. Tiba-tiba dia kena COVID, pasiennya kena COVID. Jadi dia berpikir begini, kita tuh perlu jaga protokol kesehatan. Jangan abaikan ini. Tetapi dari semuanya itu, Tuhan yang bisa melindungi kita. Ini harus ada identitas, posisi ini harus ada. Posisi apa? Melekat sama Tuhan. Karena kita anak Tuhan, kita harus melekat posisinya. Katakan amin saudara. Dia poinnya sana. Harus protokol kesehatan. Jangan orang tuh tekanin protokolnya. Tapi Tuhannya diabaikan. Tetap bisa kena. Ada orang bilang Tuhan protokol kesehatan enggak. Kena kita. Tapi kita harus double dua. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini contoh-contoh yang sederhana. Saya yakin kuncinya adalah kalau kita tahu siapa diri kita sebenarnya secara rohani, jasmani, hubungan, dan keuangan.
maka yang kedua kita akan tahu akan apa? Tanggung jawab kita. Kalau kita udah tahu identitas kita, posisi kita, kita akan tahu tugas kita apa, peran kita apa, tanggung jawab kita apa. Ya kan? Di dalam rencana Allah dalam hidup kita. Kita lihat nih tentang Musa. Ibrani 11 ayat 24-25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Prinsip pertama, Musa menolak menjadi siapapun kecuali menjadi dirinya sendiri. Dia menolak jadi orang Mesir karena memang dia bukan orang Mesir. Dia gak mau hidup dalam kepura-puraan. Ya kan? Dia mau hidup, ini aku Yahudi, aku Israel. Itu yang pertama, identitas. Yang kedua adalah Musa memilih untuk mengikuti, saudaraku, rencana Tuhan, jalan Tuhan dalam hidupnya. Ibu bapak saudaraku yang serius, perhatikan ada kata di sini. Saudara, Musa membuat keputusan setelah Musa dewasa. Salah satu tanda kedewasaan adalah kita harus memikul tanggung jawab dalam hidup kita. Waktu Musa masih bayi, ia belum mengerti tentang identitasnya sebagai orang Ibrani. Tapi ketika Musa menjadi dewasa, diambil keputusan, diambil pilihan. Tetap tinggal di Mesir, dapat 3 P. P yang pertama apa saudara? Popularitas. P yang kedua apa? Pleasure, senang. P yang ketiga apa saudara? Possessions, kekayaan yang berlimpah. Kalau dia bisa tinggal di sana. Karena memang dia adalah anak putri Firaun. Tetapi saudara ketika dia ambil keputusan, bukan aku tidak mau hidup dalam kepura-puraan, aku hidup sesuai dengan identitas saya. Maka dia ngerti tanggung jawabnya. Dia ambil keputusan itu. Ya kan? Dia ambil keputusan, aku akan menjadi orang Israel dan aku akan mau ambil hidup menurut daripada melakukan kehendak Tuhan. Memang mudah ya kalau kita melempar tanggung jawab kepada orang lain. Saya tuh mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau pacar saya juga sungguh-sungguh. Kalau istri saya sungguh-sungguh. Kalau orang tua saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya ini bisa jadi orang yang lebih baik. Ya kan? Hari ini sebenarnya kalau saja saya punya orang tua yang baik. Tapi orang tua saya begitu. Makanya saya begini. Itu melempar tanggung jawab. Saudaraku Yesus Kristus. Yang kedua, kita perlu ambil tanggung jawab dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Memang kita gak bisa pilih saudaraku. Kita gak bisa pilih nih. Keadaan-keadaan yang datang dalam hidup kita. Tetapi kita bisa memilih hal-hal apa yang bisa, ya kan? Kita bisa memilih kita menjadi orang yang apa? Yang pahit, bitter, atau menjadi orang yang lebih baik. Maksud saya begini saudaraku yang Kristus. Kita tuh gak bisa ngelempar tanggung jawab. Semuanya tuh pilihan, keputusan ada di tangan kita. Kita mau ikut Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan, atau kita mau hidup di dalam ketidakdewasaan. Ada satu lagu lama saudaraku yang saya ingat. Ku mau hidup, kita nyanyi. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, ku mau hidup turut kehendak
ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Jadi kalau kita tahu identitas kita, posisi kita, kita tahu tanggung jawab kita, saudara. Kalau kita tahu tanggung jawab kita, ya saudara, kita bisa menetapkan prioritas dalam hidup kita. Seperti Musa dalam Ibrani 11 ayat 26. Coba yang ketiga kita akan lihat di sini. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai apa, saudara? Coba katakan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ini dikaitkan dengan harta nih. Kekayaan sama harta. Saudara, saya mau kasih tahu di sini tentang prioritas. Ini yang ketiga tentang prioritas. Pertama identitas, kedua tanggung jawab ya hidup ya. Yang ketiga adalah prioritas. Maksud saya begini, saya mau jelasin, saya baca-baca gini. Saudara tahu enggak, pada waktu zaman Musa, sebagian kekayaan dunia pada zaman itu dimiliki dan disimpan di Mesir. Saudara, saya mau ulang lagi tadi kata-kata saya. Jadi Musa sebagai seorang anak putri Firaun, dia sudah memiliki apa yang diimpikan, yang dicari oleh kebanyakan orang di dunia ini sampai hari ini. Yaitu apa? Popularitas, kesenangan, dan harta kekayaan. Saudara, dunia yang berlimpah. Namun saudaraku, karena Musa mengerti panggilan Tuhan dalam hidup dia. Dia mengerti identitas dan tanggung jawabnya dalam hidup dia di dunia ini. Ini apa tanggung jawab saya dalam dunia ini? Ya kan? Musa mendengarkan dan mentaati perintah Tuhan. Dia tahu bahwa perintah Tuhan, kehendak Tuhan jauh lebih penting daripada kekayaan Mesir. Daripada ketiga hal yang dia sudah miliki. Jadi di sini kita lihat ya, Musa memiliki prioritas yang benar dalam hidupnya. Musa memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Musa memilih untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ibu bapak saudara kasih, ini keren banget begini ya. Saya percaya deh, kayak misalnya saya nih usia sudah 55 lebih, mau 56. Dalam usia seperti saya ini, saudara, saya juga percaya saudara yang usianya belasan atau 20-an tahun, 30 tahun, 40 tahun, pasti ada satu titik-titik dalam hidup saudara. Saudara, ujian tentang identitas. Ujian tentang tanggung jawab. Ujian tentang prioritas. Ujian identitas itu bicara tentang apa? Kita malu gak sama identitas kita? Atau kita bisa terima identitas kita yang memang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Itu yang pertama. Secara rohani, jasmani, sosial, dan juga keuangan. Yang kedua adalah, saudara kalau kita udah tahu itu identitas, kita harus pikul tanggung jawab saudara identitas kita. Ini apa sebagai ini? Saudaraku. Yang ketiga, perhatikan di sini saudara Kristus. Saya mau kasih contoh yang paling gampang ya saudara. Dalam hidup saya nih kayaknya ya. Ketika Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan, jadi pendeta sepenuh waktu. Itu hal yang berat sebenarnya buat saya. Beratnya gimana saudaraku? Saya sudah sering cerita. Karena saya bekerja, ya kan, bukan bekerja untuk sekedar untuk saya. Ini bekerja ini seperti setengahnya nih, saya tuh pelayanan gitu saudara. Ini keluarga, perusahaan ini keluarga. Yang dimana saya sangat dipercaya oleh keluarga. Untuk pekerjaan. Pekerjaannya cukup besar. Saudaraku, cukup besar yang dampaknya juga cukup besar. Di bawah saya pada saat itu karyawannya 5.000 orang. Saudaraku. Nah di situ ada panggilan yang gitu kuat. Tinggalkan kerjaan itu. Wah ini menyangkut, gak gampang buat saya untuk bicara sama pemilik yang saya udah anggap sebagai keluarga atau orang tua perusahaan. Pemilik perusahaan.
Yang berikutnya lagi saudaraku, ke depannya gimana kalau udah ini? Melayani bukan melayani langsung ganti dapat gaji. Secara ekonomi tidak ada lagi. Karena gereja masih kecil pada waktu baru merintis. Saudara, di situ dilema yang kuat. Pilihan-pilihan. Mau lanjut kerja. Kan orang pada bilang, ya kan seperti Musa. Sebenarnya Musa ini saudara, dia bisa saja tetap berada di istana Firaun. Dengan berpikir panggilan untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan itu tidak mudah. Ini udah 400-an tahun punya cerita. Gak gampang lah. Karena Firaun sangat bergantung dengan bangsa budak ini, bangsa Israel ini. Kalau ini gak ada, ini kan tenaga kerja murah yang tidak dibayar. Saudaraku, langsung mau disuruh keluar. Gak segampang itu. Kekuatan Mesir. Mesir tuh seluruh kekayaan di dunia ini, sebagian besar ada di Mesir. Kalau orang pegang kekayaan yang kuat, pasti saudara, tau gak? Pertahanannya, persenjataannya juga kuat. Semuanya kuat. Dan ini bangsa budak gak punya senjata, gak punya apa-apa. Saudara bisa bayangkan. Tapi Musa disuruh pimpinlah bangsa ini keluar dari Mesir. Lawan satu negara kuat. Dia kan bisa berpikir gini, ya udahlah saya jadi orang nomor 2, nanti pelan-pelan saya buat reformasi. Ya kan? Bangsa nanti Israelnya tuh gak jadi budak pelan-pelan. Dia bisa buat seperti itu, tapi dia tidak lakukan itu. Orang juga bilang, kamu kan bisa melayani sambil kerja. Kerja sambil melayani. Supaya dengan kerja ini, kamu bisa ini. Tapi Tuhan tuh bilang full time. Sepenuh waktu, selesai. Tinggalkan itu. Dan konflik-konflik yang di dalam diri, konflik batin dalam bekerja, itu makin kuat. Panggilan makin kuat. Akhirnya saudara, disitulah resiko saya harus ambil. Resiko secara keluarga, secara ekonomi, semuanya mental itu down. Pilihan. Saya bilang saya mau ikutin jalan Tuhan. Gue mau hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus, kita harus tahu hal ini. Saudaraku, Musa ini cerdas banget, keren banget, dan saya belajar dari sini dalam hidup saya. Musa tuh udah dapatkan yang namanya popularitas. Tapi dia tahu, kita harus tahu juga. Saudara, kita mulai ngerti. Ya kan? Setiap kita pasti dong ingin disukai semua orang. Dianggap istimewa sama semua orang. Ini kan masalah popularitas. Ya kan? Tapi saudara harus tahu, ada satu masalah besar dalam popularitas. Popularitas itu tidak bisa bertahan lama. Hari ini kita jadi orang besar. Hari ini kita jadi orang istimewa. Hari ini kita disukai orang. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu lewat. Lihat aja tokoh-tokoh dunia yang populer. Lewat saudaraku. Presiden dulu yang dielu-elukan popularitas, diinginkan, disukai, diistimewakan. Ya kan? Sekian tahun kemudian dijatuhkan. Itu manusia, itu popularitas saudara. Yang kedua, bicara tentang apa? Bicara tentang pleasure, kesenangan. Kesenangan juga sifatnya sementara. Nggak salah sih kita punya kesenangan. Kesenangan itu salah kalau kesenangan untuk berbuat dosa. Senang itu nggak salah. Popularitas nggak salah. Tapi kalau itu yang dikejar. Saudara, makanya Tuhan berkata, dunia ini dengan segala isi akan berlalu. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selamanya. Yang ngerti katakan amin. Gitu juga dengan kekayaan, possession. Saudaraku, nggak salah dengan kekayaan, harta kekayaan. Saudara nggak salah. Karena di Alkitab juga banyak nulis tokoh-tokoh Alkitab yang kaya-kaya. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Salomo. Kita bisa banyak orang-orang kaya di Alkitab saudara. Tapi dalam Lukas 12 ayat 15. Tuhan tuh kasih tahu tentang hal tentang kekayaan tuh ini. Kamu harus jaga-jaga dan waspada kata Tuhan. Ya kan? Terhadap apa? Segala ketamakan. Ketamakan ini. Kaya tuh gak masalah. Tapi ketamakan ini jadi masalah. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Saudaraku, hati-hati dan ketamakan. Karena kalau ketamakan
itu bisa membuat hati kita tidak lagi, hati kita bisa berjarak dan tidak melekat lagi sama Tuhan. Maksudnya begini, saya mau kasih jelas. Tuhan tuh tidak menentang kekayaan, harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi Tuhan mengingatkan sekali lagi, agar kita berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Karena hidup kita tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Jadi gini saudara, uang itu sebenarnya untuk dia apa? Kita harus mengasihi orang. Kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan kita harus menggunakan uang dan kekayaan. Kalau seandainya kita cinta uang dan cinta harta, kita akan pakai orang. Saudara, untuk kita bisa mendapatkan uang dan kekayaan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kita bisa pakai uang untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang mengerti katakan amin. Nah, Musa punya prioritas yang benar. Musa berkata, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saya berdoa biarlah saudara dan saya seperti Musa, kita menjadi orang yang mau melakukan kehendak Allah. Supaya kita bisa tetap hidup. Prioritaskan saudaraku. Prioritaskan. Ya kan? Sebab ya kan, pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi gini saudara. Coba baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17 kita baca. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini kayaknya sama dengan kata-kata Paulus yang menulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Saudara, yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Katakan amin saudara. Prioritas. Kalau saudara mau cari prioritas yang tidak kelihatan. Perkara-perkara rohani. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Katakan amin saudara. Ketika saya ambil keputusan saudaraku, untuk ikutlah kehendak Tuhan. Tuhan maunya itu apa? Saya melihat saudara, hidup saya tuh lebih tenang. Lebih damai. Memang kalau hidup dalam rencana Tuhan saudaraku, menurut kehendak Tuhan, bukan berarti kita gak ada masalah. Saudaraku, gak pernah ada kesulitan. Tetapi kita tahu, saudaraku, bahwa kalau sepanjang kita ini Tuhan suruh ini kita lakukan, kamu mau hidup seperti ini, itu dia cukupi segala kebutuhan kita. Dia berikan kita kuasa, dia berikan kita hikmat. Bahkan saudara, dia bisa mendahului kita berjalan di tempat di mana dia kehendaki kita ada di sana. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu yang keempat, pertama identitas. Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga prioritas. Yang keempat itu apa? Prioritas kita adalah apa? Kerajaan Allah. Sorga, hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang rohani. Itu jadi prioritas. Bukan yang kelihatan. Saya tidak bilang yang kelihatan itu gak penting. Tapi kalau suruh pilih yang prioritas. Ya, prioritasnya didahulukan. Prioritas saudara tahu. Yang keempat bicara apa? Ketekunan. Kita harus memiliki ketekunan di saat hidup semakin sulit. Tekun. Saudara sini. Saudara Musa. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita bisa simpulkan kehidupan Musa ini dengan dua kata. Dia bertahan. Katakan sama dengan saya, dia bertahan. 1, 2, 3. Dia bertahan. Ganti yuk kata dia dengan saya. Ya, katakan, saya bertahan. Kata bertahan bicara apa? Tekun. Kita bisa bertahan, kita bisa bertekun kalau kita ngerti identitas kita. Kita mau hidup sesuai dengan identitas yang Allah sudah berikan buat kita. Yang kedua,
kita mau pikul tanggung jawab. Kita tahu prioritas hak kerajaan Allah. Hal yang rohani. Yang keempat, kita harus bertekun. Jangan di saat hidup makin sulit, tetap bertekun. Bertahan. Rasul Paulus dia tulis saudara dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Jadi 2 ayat sebelum tadi saudaraku. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16 17 di sini dikatakan kami ini sebab itu kami tidak tawar hati. Kita baca sama-sama yuk. 1 2 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiana kami diperbaharui dari sehari. Ini bicara tentang apa? Yang namanya manusia umur tuh makin lama makin tua. Kalau umur makin tua, badan ini saudara, manusia lahiriah kita bisa merosot. Kok tidur jadi susah tidur. Makannya lebih sedikit. Mudah capek, itu manusia lahiriah yang gampang sakit. Itu manusia. Tapi saudara makin tua, harusnya kita di sini dikatakan apa saudara? Manusia batinia kita, rohani kita harus diperbaharui terus. Hati kita, pikiran kita. Makanya kalau saudara ikutin menara doa online ya setiap hari. Doa saya itu apa? Selalu saya doa minta Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru. Tiap hari minta diperbaharui. Jadi biar hati kita diisi oleh urapan kasih Allah. Pikiran kita selalu diisi oleh apa? Firman Allah. Kalau ini penuh, apa yang terjadi saudara? Kita akan bisa bertekun. Yang ngerti katakan amin. Ayat 17 di sini katakan apa saudara? Sebab apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini penderitaan ringan. Kalau menurut saya ini berat. Saudaraku yang dialami oleh Paulus. Saudara sedang mengalami penderitaan mungkin hari ini. Kau sedang menghadapi sakit kah? Keuangan kah? Saudara sedang mengalami penganiayaan. Saudara sedang dikucilkan karena saudara mengikut Kristus. Dengar baik, penderitaan sekarang mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa? Dia bisa ngomong gitu. Dia bilang gini, karena fokus saya bukan yang kelihatan. Fokus saya yang tidak kelihatan, yang kekal. Karena yang kelihatan sifatnya sementara, yang tidak kelihatan kekal. Itu Rasul Paulus. Hari ini saudaraku yang Kristus, kita harus tahu satu hal begini. Ini fakta daripada kehidupan. Tidak ada mahkota tanpa pengorbanan. Tidak ada yang namanya mahkota kemuliaan tanpa salib, maksud saya. Tidak ada kemajuan tanpa kesulitan. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan atau tanpa masalah. Musa bisa memahami bahwa kesulitan bisa datang ke dalam setiap kehidupan dia. Tapi dia tahu bagaimana cara menanggapinya. Kemarin saudara kami lagi sedang naik sepeda pagi, olahraga. Saya dapetin pelajaran banget, ya kan? Itu dalam keadaan bagaimana tiba-tiba di dekat jalan, anak kami Joel tiba-tiba jatuh di sepedanya. Jatuh, sudah. Dari jatuh itu saudaraku, lalu kayaknya saya dapetin hikmat dari Tuhan, ya kan? Ya, dia kesakitan dan lain sebagainya, tapi nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa, ya kan? Lalu saya pikir, saya ngomong, ya kan, jatuh itu biasa, ya kan? Jatuh itu biasa, ya kan? Namanya hidup, orang naik sepeda bisa jatuh, naik motor bisa jatuh, naik pesawat terbang bisa jatuh. Orang hidup pun bisa jatuh. Yang namanya jatuh itu satu hal yang biasa. Jatuh bisa disebabkan karena kesalahan, kelalaian kita sendiri. Jatuh bisa juga karena kita dijatuhin oleh orang. Tapi yang penting bukan soal jatuhnya. Kalau jatuh cepat bangkit. Cepat bangkit lagi. Ya kan? Kalau kita jatuh, ya kan cepat bangkit sendiri. Kalau kita gak bisa bangkit sendiri, ingat ada banyak orang yang ngulurin tangan untuk mengangkat kita. Itu pelajaran. Yang paling penting adalah
kita harus renung, kita pikir, kenapa saya jatuh? Saya tidak mau jatuh lagi. Ya kan? Di tempat, di cara yang sama. Saudaraku yang Kristus, Musa ngerti akan hal itu. Ya kan? Setiap kita bisa mengalami penderitaan, kegagalan. Tetapi Tuhan mau bilang, kita harus tekun, bangkit. Orang benar jatuh 7 kali, bangkitnya berapa kali saudara? 8 kali. Tapi ya kan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan apa? Tergeletak. Sebab apa? Ada tangan Tuhan. Pada waktu Joel jatuh, tiba-tiba tangan saya langsung sebagai bapak. Saya dapetin pelajaran. Kalau kamu jatuh, kamu gagal, ingat cepat bangkit. Kalau kamu gak bisa bangkit, kamu ingat ada tangan Bapak. Ada tangan Tuhan mau angkat kamu. Angkat kamu. Paling penting adalah bertahan dalam iman. Bertahan. Bertahan. Jangan sangkal Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami situasi tertentu dalam hidup kita. Kenapa kok seluruh keluarga harus kena COVID? Satu-satu meninggal. Kenapa saya harus kehilangan pekerjaan di masa-masa seperti ini? Kenapa? Mungkin saudara bertanya, kenapa? Ini bicara tentang jatuh. Saudara, Tuhan bilang, tetap bertahan. Tetap bertahan. Kalau kita bisa bertahan, kita bisa melangkah lebih maju. Katakan amin. Sepanjang kita mau bilang, ku mau hidup turut kehendak-Mu ya Tuhan. Ku mau memberikan semua yang dapat aku berikan kepadamu Tuhan. Aku mau cinta lebih daripada semua. Karena aku gak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Saya yakin. Saudara, saya tutup dengan kata-kata begini. Kebayang gak saudara, seandainya Musa tetap tinggal di istana. Kebayang gak kalau Musa tetap hidup di dalam kepura-puraan. Dia menolak identitas dia. Kebayang gak saudaraku? Apa yang kita bayangkan saudara? Mungkin Musa jadi mumi di museum di Mesir. Atau mungkin juga kita gak ada yang pernah kenal ada manusia yang bernama Musa. Tapi apa yang menyebabkan Musa yang sudah ribuan tahun dia meninggal. Sampai hari ini namanya ada. Karena Musa memilih, saudaraku, melakukan kehendak Allah. Dia bertahan. Dia bertahan. Dia bertahan. Ini saudara, kalau saya kita pilih, aku ikut Tuhan. Aku pilih jalan Tuhan. Aku pilih firman Tuhan. Aku pilih taat sama Tuhan. Saya yakin. Aku pilih Tuhan perintah apa sama saya. Saya akan lakukan itu. Saudaraku Kristus, kita akan buat perubahan. Kenapa Musa dikenang sampai hari ini? Sampai hari ini kita sebut nama dia. Karena dia rela menderita. Dia ngerti identitasnya. Dia mau pikul tanggung jawab. Aku mau ambil peran. Apa peran saya dalam hidup ini? Secara luas dalam kerajaan Allah. Secara sempit dalam keluarga saya. Dalam gereja saya. Dalam masyarakat. Ambil tanggung jawab itu. Kita bisa bertanggung jawab. Tanggung jawab yang kita jalani jangan sampai kehilangan prioritas. Prioritasnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bisa diselamatkan. Itu kita kejar hal yang rohani. Lalu kalau kita mengalami kesulitan, tetap bertahan. Tetap bertahan. Mungkin tidak dihargai. Mungkin tidak dianggap istimewa. Mungkin saudara difitnah. Saya mengalami penderitaan. Kenapa? Mungkin banyak pertanyaan kenapa. Tetap bertahan. Kalau kita bisa belajar dari Musa, dia bertahan. Katakan dia bertahan. Saya akan bertahan. Saya berdoa, saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Yuk kita akan bangkit berdiri. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri.
tersesat mengikuti jalanmu. Pernah saya berpikir, Musa ini kok gagal, orang gagal bukan berhasil. Tuhan, pada waktu saya berpikir selama ini Musa tuh gagal. Karena dia gagal membawa orang Israel masuk tanah perjanjian. Dulu, sampai saya tuh ke Israel, saudaraku, saya ada di satu bukit namanya Gunung Tabor. Itu cerita tentang Matius pasal 17. Yesus dimuliakan di atas bukit. Di situ diceritakan bersama dengan 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu tiba-tiba Yesus tuh berubah wajahnya, bersinar-sinar. Lalu saudara, Yesus tuh rupanya dikawal, didampingi oleh 2 nabi besar. Yang pertama adalah Musa, yang kedua adalah Elia. Itu ceritanya. Pada waktu saya sampai di sana, saya mulai ingat, oh Tuhan, Tuhan Kau baik, Engkau Allah yang maha kuasa. Kayaknya saya tuh dilawat hanya dengan pengertian gitu. Tuhan, pada sekalipun Musa punya visi, punya impian, aku mau injekin kaki tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang, enggak bisa Musa, karena kamu sudah melanggar daripada perintahku. Tapi Musa, saudaraku, seorang yang ngerti, tahu dirinya, saya ini adalah manusia. Dia yang bicara, yang menolak saya untuk masuk, pencipta saya. Dia gak kurang ajar, dia gak kecewa. Tanda siapa kita mau kecewa sama Tuhan. Dia tahu dirinya, dia tahu identitasnya. Bahkan setelah dia ditolak, dia gak kecewa sama Tuhan karena dia tahu identitas dia. Dia adalah ciptaan, yang menolak adalah pencipta, yang mengasihi dia. Sebaliknya, dia kasih nasihat kepada orang Israel. Aku tuh gak boleh injek kaki di tanah perjanjian. Tapi kamu nanti yang masuk tanah perjanjian, ingat ya nasihat aku. Tetap kasihi Tuhan. Tetap kasihi Tuhan. Keren banget nih hatinya. Hatinya mulia banget Musa. Ikutin perintahnya. Jangan nyembah Allah yang lain. Sampai gitu saudaraku. Waktu saya baca ayatnya nangis. Tuhan bisa enggak ya? Kalau kita nih ditolak. Kehendak kita mau kita ditolak. Karena memang konsekuensi yang harus kita jalani, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nggak kecewa sama Tuhan. Kita bisa nggak kecewa sama Tuhan kalau kita tahu identitas, tahu diri kita. Tahu diri siapa kita sebenarnya. Yang kedua, ya kan saudara, kadang-kadang kita nuntut orang kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu identitas. Diri kita siapa? Apa? Tanggung jawab. Rupanya Tuhan, aku tolak kamu. Ya kan? Tapi saudara, akhirnya Tuhan apa? Kabulkan gak? Tuhan kabulkan. Bahkan dia harus dampingi penciptanya. Di atas gunung itu waktu dimuliakan Yesus. Wah, ini keren. Keren banget. Saya bilang, Musa ini orang yang sukses. Saudara, mungkin kita bilang begini. Saya baru dengar cerita. Ada satu hamba Tuhan berkata, Tuhan, aku lihat gedung gereja ini besar sekali. Dia lagi setir mobil, dia ngelewatin satu gedung gereja yang besar. Dia bilang, Tuhan, gembala gereja ini aku kenal anak baru kemarin. Aku kenal bapaknya. Dia bisa bangun gedung gereja gitu besar, jemaatnya gitu banyak. Dia nulis buku bestseller di mana-mana, diterjemahkan. Dia pakai, Tuhan, aku hambamu. Aku setia, tapi gerejaku kecil. Aku gak pernah nulis buku. Aku hanya hamba Tuhan biasa. Dia sambil dia nangis, dia ngomong sama Tuhan. Saudara, di mobilnya dia berhenti depan gereja itu. Lalu ada bisikan suara bilang gini, kalau bapaknya sudah menabur benih, bapak anaknya yang menikmati. Bagaimana kalau anak kamu nanti yang akan membangun gedung gereja yang besar? Bagaimana nanti anak perempuanmu yang akan nulis buku, yang akan dibaca banyak orang dan mengubah banyak orang? Kamu tidak lakukan, tapi anak-anakmu kelak yang akan lakukan itu.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, hari ini pesannya adalah kita hidup yuk dengan identitas kita secara rohani, jasmani, hubungan dan keuangan. Ambil tanggung jawab kita di keluarga, di gereja, di masyarakat, dalam kerajaan Allah. Apa peran kita? Prioritasnya adalah hal yang rohani. Ambil waktu tiap hari saat teduh. Hidup dalam kemurnian, tulus, hati nurani yang tulus. Katakan amin saudaraku. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus bicara Tuhan, biar kami bisa bertahan sampai Tuhan datang. Karena kami akan melihat upah ya Tuhan yang kekal itu di sorga. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Ampuni kami. Kita angkat roti saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita saudara. Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Amin. Terus berkati saudara semua. Kalau saudara diberkati, saudara mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, silakan saudara transfer di nomor rekening yang sudah ada. Tuhan berkati.